Di saat everything on demand, everyone can be a creator. Terus, apa yang harus kita siapin? Oke, simak ya bahasan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Sehat selalu ya buat kamu. Selamat datang lagi di channel saya, Gifar Abdallah. Subscribe channel ini karena itu baik dan juga ngasih dukungan untuk pembuatan konten yang lebih bermakna dan bernilai. Asik. Di awal saya bilang bahwa everything on demand. Ya, sekarang segala sesuatu sesuai keinginan. Kalau nggak sesuai keinginan ya ditinggalkan. TV kalau dia programasinya hanya sesuai keinginan produsernya, eksekutif produsernya atau pemilik medianya, tanpa memperhatikan apa maunya penonton, bisa-bisa atau cepat atau lambat ya, itu ditinggalin tuh. Beralih ke media yang bisa segalanya tuh sesuai permintaan, seolah mempunyai segalanya dan bisa memilih apapun. Yes, everything on demand. Teknologinya udah ke ranah sana. Ingat tuh dulu waktu mau bikin buku, minimal mesti cetak sekian eksemplar biar bisa dicetak dengan harga yang pas atau ekonomis. Sekarang cetak satu aja bisa. Print on demand dengan kualitas cetakan yang sama dengan bikin 1000 eksemplar. Itu di ranah printing ataupun publishing ya. Di ranah pembuat konten itu pun sama. Kita memilih yang memang kita bisa kuasai, apa yang mau kita tonton, apa yang mau kita dengar. Everything on demand. Yang kedua, everyone can be a creator. Media tuh sekarang inklusif. Gak mesti punya stasiun televisi, cukup punya modal alat rekam, suara atau gambar, bisa tuh mempublikasikan apa gagasan kamu, apa pemikiran kamu, apa opini kamu, dan disebarluaskan ke orang-orang. Ada yang bisa setuju, ada yang suka, ada yang like, ada yang subscribe ataupun nge-follow. Ya siapapun bisa bikin konten. Mau itu tukang pancing, mau itu penakluk ular kobra, mau itu yang suka main games, bisa bikin konten. Everyone can be a creator. Lalu apa yang menjadi penting untuk kita perhatikan? Di saat memang dengan banyaknya pilihan di platform yang ada, kita mau cari apa? Bisa kita dapat tuh. Misalnya tutorial untuk bikin film, tutorial bikin video gitu ya. Bahkan sampai bagaimana tutorial menyisit hewan. Kemarin sibuk nyiapin kegiatan ini ya, Idul Adha, Idul Kurban. Itu sampai yang itu bisa sampai nonton dulu tutorialnya. Karena segalanya ada dan bisa sesuai keinginan. Bahwa sekarang bergerak media itu sebagai platform, dia mengedepankan konsep user generated content. Tidak hanya dipasok oleh si pembuat media atau pemilik media, tapi justru halayaklah yang menjadi pembuat kontennya. Karena Instagram apakah bikin konten? Kan enggak. Kita yang punya akun, kita yang bikin. Dia cuma nyiapin platform. YouTube pun begitu, Spotify juga begitu, dan juga platform yang lain pun begitu. Media-media yang membuat kontennya itu dilakukan oleh tim kerjanya sendiri, ya akhirnya membuka diri sih untuk bisa halayaknya itu turut membuat konten. Karena sekarang eranya bahwa halayak juga bukan sebatas audiens, tapi juga user, tapi juga kreator. Dengan peluang-peluang yang ada, kita bisa bikin Twitter, kita ngoceh di Twitter, kita bisa bikin Instagram, kita pamer di Instagram, kita bisa bikin TikTok, kita bisa joget di TikTok. Sekarang TikTok gak cuma joget ya, sekarang bisnis udah karena ke sana. Atau kita bisa bikin video, menampilkan sesuatu ya, bisa bikin YouTube. Lalu apa yang harus kita sadari dari konsep user generated content ini? Bahwa platform yang ada punya screen option buat kita menyampaikan dengan cara berbeda. Saya sempat bekerja di agensi digital marketing di mana
kerap menduplikasi konten di Facebook dengan konten di Twitter, dengan konten di Instagram. Padahal setiap platform, setiap media itu mestinya dilakukan dengan different communication ways. Ya, kita punya podcast di Spotify ataupun di channel-channelnya Anchor gitu ya. Kita punya Instagram, kita punya Twitter, kita punya Facebook, kita punya YouTube, LinkedIn, apapun itu media sosial yang ada di jagat raya ini, kita nggak bisa melakukannya duplikasi. Kita nggak bisa konten yang sama diterapkan ataupun dibikin di platform yang berbeda. Karena setiap platform atau media itu harus dilakukan dengan different communication ways, dengan cara komunikasi yang berbeda. Bahwa Instagram yang platformnya adalah platform gambar atau foto, ya caption hanya sebagai tambahan. Berbeda kalau kita bikin Tumblr misalnya, berbeda kita bikin Medium, berbeda kalau kita bikin Twitter, tentu bahasa komunikasinya berbeda. Begitu juga kalau kita pasang di Facebook. Nah, kemampuan kita memahami di mana bahwa pesan ini dilakukan di satu platform harus dibedakan dengan platform yang lain. Ini kunciannya. Kita tetapkan di Facebook kita mau ngomongin apa, di Instagram ngomongin apa, di Twitter gimana caranya, ngomongnya apa, kemudian di media yang lain kita pun ngomongnya apa. Ya, memang kita bisa punya benang merah di antara media-media tersebut di platform-platform yang ada. Cuman ketahuilah bahwa halayaknya berbeda, audiensnya berbeda, ataupun usernya pun berbeda. Bahwa karakteristik kita dan personal branding yang kita lakukan, kita perkuat di masing-masing platform dengan cara komunikasi yang berbeda. Saya mengasih contoh misalnya Angga Dwi Mas Sasongko, mentor saya dulu di Visi 5 Kampus. Dia kenceng banget tuh mengkritisi kebijakan pemerintah ataupun hal-hal yang menyangkut soal kepentingan publik. Di Instagram kayaknya dia lebih mengutamakan soal soft selling dari karya-karya yang dia bikin. Walaupun itu juga dilakukan di Twitter, tapi nggak sekenceng di Instagram atau di platform yang lain. Sehingga kesadaran dan juga pemahaman bahwa setiap platform harus punya cara komunikasi yang berbeda, itu harus kita tetapkan dari awal. Kita targetin deh, kalau di Twitter, ya saya ingin nge-branding bahwa misal ya, saya tetap sebagai seorang pembuat konten yang kalau di Twitter punya perhatian terhadap apa. Di Instagram dengan mengedepankan visual ataupun foto, apa yang kita hadirkan. Ataupun di YouTube, apa yang kita hadirkan. Di podcast, apa yang kita hadirkan. Tentu saja itu harapannya menguatkan personal branding yang mau kita angkat dari diri kita. Gak bisa tuh kita duplikasi sebatas copy paste apa yang diomongin di Facebook, pindahin ke Twitter, pindahin ke Instagram. Ya tentu beda. Isunya boleh sama, tapi cara komunikasinya tentu saja berbeda. Walaupun followernya adalah orang yang sama, tentu dia punya ekspektasi yang berbeda saat mengkonsumsi konten kita di podcast, konten kita di YouTube, konten kita di Twitter, atau konten kita di Instagram. Ya, different communication ways. Temukan dari sekarang pilihan platform mana yang kamu angkat, pilihan platform yang ada, dan seperti apa cara komunikasi kamu. Strategikan dari awal bahwa di Facebook saya akan mengangkat lebih hal apa, di YouTube mengangkat hal apa, di Instagram, di LinkedIn, dimanapun apa yang diangkat dan bagaimana cara mengkomunikasikannya. Pernah saya merasakan pengalaman menulis berita yang ternyata memang harus diedit saat berita itu, saat tulisan berita itu untuk dimuat dicetak, dan satu lagi dimuat di media online, dan satu lagi disuarakan di radio. Beda ya? Tentu saja. Di koran kayak gimana, di media online seperti apa, saat dibawakan oleh penyiar di radio, bentuknya harus seperti apa. Gak bisa tuh cuma copy paste. Yes, itu dia.
dengan konsep user generated content, kita sebagai user yang membuat konten pintar-pintarlah melihat apa kekuatan kamu di platform yang ada. Semoga ini menginspirasi, menjadikan kamu pembuat konten yang bernilai, yang punya manfaat buat kamu dan sekitar kamu. Jangan lupa subscribe, ada tombolnya di bawah, dimanfaatin. Juga bisa dukung channel ini dengan mengklik sociabuzz.com/givarabdallah/subscribe, membuka peluang kita bisa berkolaborasi di karya-karya yang lain, ataupun juga mendukung channel-channel ataupun karya-karya saya di media yang lain. Oke, itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.